Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih semangat dan sehat. Ketemu lagi ya di pembelajaran IPS kita yang pertama di semester genap. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ini adalah primer, ini adalah sekunder, dan ini adalah tersier. Apakah hal tersebut? Ya, betul sekali anak-anak. Itu adalah kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut, kalian perhatikan video ini sampai habis. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran dan teori, alangkah baiknya kita mengetahui apa topik yang akan kita bahas. Betul sekali anak-anak, kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai anak-anak. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian yang keempat, siswa dapat menganalisis tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Hari ini, Bapak akan mengajarkan kepada kalian apa sih konsep kelangkaan. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, kelangkaan itu diawali yang pertama didasari oleh sebuah kebutuhan. Dalam setiap kebutuhan manusia itu mempunyai hal yang berbeda-beda untuk tercapai sebuah kebutuhan. Pada masa pandemi ini tentunya kita akan sangat membutuhkan masker. Kemudian kita juga perlu untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dan kita juga perlu memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh kita. Nah, apabila semua ini habis, maka akan timbul sebuah kelangkaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita pelajari dulu ya, apa sih itu ilmu ekonomi anak-anak? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, setiap manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tetapi apabila untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengalami kekurangan, maka akan terjadi sebuah kelangkaan anak-anak. Nah, jadi sudah jelas ya tadi kenapa sih bisa timbul sebuah kelangkaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan terangkan kepada kalian ya apa yang dimaksud dengan sebuah kelangkaan. Nah, anak-anak, kelangkaan itu awal mulanya manusia memerlukan sebuah kebutuhan. Kelangkaan muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak. Lalu, pada saat ini pandemi COVID sedang ada di seluruh dunia. Tentunya orang sangat membutuhkan masker. Kebutuhan dan keinginan manusia jumlahnya tidak terbatas. Dalam arti, kebutuhan akan masker pada saat ini tidak terbatas jumlahnya. Sehingga alat pemuas kebutuhan, yaitu masker, tidak bisa mencukupi anak-anak. Nah, bisa terjadi sebuah antrian dalam pembelian masker, karena kebutuhan masker pada saat ini sangat menipis. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah apabila suatu kebutuhan lebih besar atau lebih tinggi ya daripada alat pemuas kebutuhan, akan terjadi sebuah kelangkaan. Ya, seperti kesimpulan yang Bapak akan paparkan ini. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia lebih tinggi daripada alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sudah jelas ya. Mengapa sih bisa terjadi sebuah kelangkaan? Karena kebutuhan yang kita inginkan, yaitu masker, jumlahnya terbatas. Jumlahnya sedikit dibandingkan alat pemuas kebutuhan, yaitu masker yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu anak-anak.
Konsep kelangkaan berhubungan erat dengan sebuah kebutuhan, ya anak-anak ya. Nah, pastinya kita bertanya, apa saja sih kelangkaan? Kelangkaan apa saja yang ada di dunia, bahkan di Indonesia? Kelangkaan itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, dan ada sumber daya kewirausahaan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari kelangkaan dari sumber daya alam. Sumber daya alam ada batu bara, ada nikel, ada timah, tembaga, dan emas. Sumber daya alam ini bisa langka karena mereka semua tidak dapat diperbaharui anak-anak. Selanjutnya adalah sumber daya manusia anak-anak. Sumber daya manusia bisa langka ketika apa yang dibutuhkan sebuah perusahaan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kebutuhan di perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan membutuhkan tenaga ahli di bidang kebutuhan mesin, sedangkan para pelamar hanya dari bidang pendidikan, sarjana pendidikan atau guru. Nah, itu bisa terjadi sebuah kelangkaan dalam perusahaan tersebut akan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah sumber daya modal. Keuangan anak-anak. Nah, sumber daya modal bisa langka ketika dalam sebuah perusahaan terlalu banyak kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya adalah sumber daya kewirausahaan. Nah, sekarang sedikit sekali orang yang berani berwirausaha. Jadi, bisa dibilang hanya mengandalkan upah tetap dari setiap perusahaan yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui ya, apa sih kelangkaan? Bagaimana sih konsep kelangkaan? Dan bagaimana bisa terjadi sebuah kelangkaan? Sekarang, kelangkaan sangat berhubungan erat dengan sebuah kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya, apa saja sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia, ya, secara pengertian terlebih dahulu, pengertian kebutuhan adalah hasrat dari dalam diri manusia yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi atau mengancam kelangsungan hidupnya. Dalam kebutuhan manusia terdapat faktor yang mempengaruhinya. Apa saja ya? Ada faktor alam, ada faktor upah, ada faktor pekerjaan, ada faktor agama, dan ada faktor umur. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dalam kehidupan manusia anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam kebutuhan anak-anak. Apa saja ya kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia menurut tingkatannya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia menurut sifatnya anak-anak. Ada jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut waktu pemenuhan jasmani dan rohaninya anak-anak. Ada sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjek. Ada individu dan kelompok anak-anak. Selanjutnya, ada kebutuhan menurut wujud. Kebutuhan menurut wujud ini ada barang berwujud dan tidak berwujud. Sekarang kita akan bahas yang kebutuhan menurut tingkatannya anak-anak. Ada primer, sekunder, dan tersier. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau kepentingannya, yaitu kebutuhan primer anak-anak. Apa sih kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi dan tidak dapat ditinggalkan anak-anak. Contohnya adalah makan, pakaian, dan papan atau rumahnya anak-anak ya. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Nah, ini adalah intensitasnya dan kepentingannya juga anak-anak. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan apabila tidak dapat terpenuhi, tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah TV, ada liburan, dan ada jam tangan. Masih kebutuhan intensitasnya dan kepentingannya, yaitu yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau
kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya, mobil Lamborghini anak. Kemudian ada rumah mewah, ada iPhone Pro Max, dan ada cincin berlian. Nah, itulah rangkaian macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau kepentingannya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya anak-anak, kebutuhan berdasarkan sifat atau menurut sifat. Ada jasmani dan rohani. Yang akan kita bahas pertama adalah kebutuhan jasmani anak. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang pemenuhannya bertujuan untuk melindungi atau memelihara dan membangun pertumbuhan jasmani kita. Apa ya contohnya ya? Contohnya adalah makan, ada vitamin, dan ada olahraga. Serta ada sepatu tentunya untuk menunjang kita berolahraga. Masih dalam kebutuhan sifat, selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apa saja ya contohnya ya? Ada TV, ada liburan, kita pergi ke gereja bersama keluarga, dan kita berpendidikan. Kita sekolah anak-anak. Itulah anak-anak kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada jasmani dan ada rohani. Selanjutnya kebutuhan apa lagi ya? Ya, selanjutnya adalah kebutuhan sekarang yang akan datang. Itu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Waktu pemenuhan jasmani dan rohani. Ya. Ada kebutuhan sekarang atau saat ini. Pengertiannya adalah kebutuhan yang besar dan harus dipenuhi dengan segera. Jika ditunda, dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Contohnya vaksin anak-anak. Kemudian ada makanan. Kemudian ada pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api. Selanjutnya adalah masih dalam kebutuhan menurut waktu pemenuhan jasmani dan rohani. Sekarang kebutuhan masa yang akan datang anak. Apa sih kebutuhan masa yang akan datang? Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak mendesak. Pemenuhannya dapat ditunda di masa yang akan datang. Contohnya adalah beberapa manfaat asuransi kesehatan untuk kita sendiri. Selanjutnya ada saving. Kita harus menabung. Dan perkiraan biaya untuk anak pergi ke sekolah yang tinggi atau sekolah yang selanjutnya. Nah, inilah kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya anak-anak, ada kebutuhan individual dan kelompok. Nah, ini dikemas dalam kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ada kebutuhan individual atau pribadi dan kebutuhan kelompok. Apa ya kebutuhan individu atau pribadi? Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat pribadi, berguna bagi kepuasan seseorang atau individu. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh selera, pendidikan, serta hobi. Apa saja ya contohnya ya? Ya, makanan. Ya, kita bisa memilih restoran yang kita mau. Kemudian ada jenis olahraga. Olahraga apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita juga bebas dan selera dalam memilih merek-merek baju yang ada saat ini. Selanjutnya anak-anak adalah kebutuhan menurut subjek. Masih dalam kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan kelompok selanjutnya atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dapat digunakan oleh banyak orang. Kebutuhan ini erat hubungannya dengan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan keindahan. Contohnya adalah rumah sakit. Dipakai untuk semua orang, bukan pribadi. Ada sekolahan. Kemudian ada jalanan umum. Nah, itulah contoh-contoh dari kebutuhan kelompok anak-anak. Dan yang terakhir adalah anak-anak barang berwujud dan tidak berwujud. Ini termasuk dalam kebutuhan menurut wujudnya.
Kita akan bahas dulu ya anak-anak kebutuhan barang-barang yang berwujud. Kebutuhan barang-barang berwujud adalah barang yang dapat dipegang, diraba, dirasa, dan dapat dilihat. Contohnya makanan, air minum, dan peralatan rumah tangga. Ini adalah kebutuhan menurut wujudnya. Sedangkan kebutuhan menurut wujud dan ada kebutuhan barang yang tidak berwujud atau jasa. Nah, kebutuhan ini pengertiannya adalah kebutuhan akan barang-barang yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan hanya dapat dirasakan manfaatnya. Apa ya contohnya? Contohnya adalah jasa dokter. Kemudian ada jasa biro peralatan kendaraan yang akan digunakan atau servis mobil atau servis motor. Selanjutnya adalah jasa audit atau jasa akuntansi. Nah, itulah anak-anak rangkaian demi rangkaian pembelajaran kita di teori ekonomi ini. Kita sudah mempelajari tentang konsep kelangkaan dan macam-macam jenis-jenis kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat video Bapak, dan apabila ada yang tidak dimengerti silahkan kalian komentar di kolom komentar yang sudah ada. Terima kasih anak-anak, selalu semangat dan sehat.